Telah engkau bahagikan, engkau bagi artinya masakmu, waktumu selepas sembahyang subuh tadi sampai kepada masa terbit matahari kepada 4 bahagian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kemudian baca olehmu akan doa Nabi Isa alaihi wa ala nabiyyina assalatu wassalam. Sesudah kita membaca doa-doa yang tersebut di atas, maka kita disuruh untuk membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi Isa alaihi salam. Ini waktunya masih sesudah sembahyang subuh. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadik la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqira afqara minni ilaika wa la ghaniya aghna minka anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya jadilah aku tidak dapat menolak apa-apa yang aku bencikan dia. Aku tidak bisa menolak sesuatu yang aku tidak senang. Dan aku tidak memiliki kemanfaatan daripada apa yang aku harapkan. Dan jadilah segala urusanku di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Dan jadilah aku terikat dengan amalanku sendiri, tergadai dengan amalanku sendiri. Setiap manusia itu tergadai dengan amal perbuatannya. Maka tidak ada orang yang fakir, yang lebih fakir daripadaku. Dan tidak ada orang yang kaya yang lebih kaya daripada engkau. Allahumma la tusmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'alid dunya akbara hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Ya Allah, janganlah engkau sukakan akan musuhku. La tusmit bi aduwi. Jangan kau gembirakan dengan aku, musuh-musuhku. Wala tasu' bi sadiqi, dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku. Musuh kita banyak. Pertama dan utama adalah nafsu yang ada di dalam diri kita. Itu musuh. Yang kedua, musuh kita adalah iblis beserta anak buahnya syaitan. Yang ketiga, musuh kita adalah orang-orang yang iri dengki kepada kita. Nah, jadi kita diajari oleh Nabi Isa untuk berdoa, la tusmit bi aduwi, ya Allah, janganlah engkau sukakan akan musuhku. Kapan musuh kita itu suka? Kapan musuh kita itu senang? Musuh kita nafsu itu senang apabila kita meluluskan kehendaknya. Iblis, syaitan akan senang apabila kita tergoda untuk melakukan maksiat atau menentang
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dengki kepada kita akan gembira, akan suka kalau kita mendapat musibah. Nah, kita berdoa, ya Allah, jangan engkau sukakan akan musuhku. Artinya apa? Kita bisa mengendalikan nafsu, kita bisa menjauhi daripada maksiat, dan kita jauh daripada musibah. Karena kalau kita dapat musibah, orang yang dengki suka. Kalau kita berbuat maksiat, iblis suka. Kalau kita menunaikan hawa nafsu, nafsu yang suka. Nah, jadi kita minta kepada Allah, la tusmit bi aduwi. Jangan kau senangkan dengan aku musuhku. Ini satu doa, termasuk satu kalimat yang pendek tapi komplit artinya. Wala tasubi sadiki, dan jangan engkau jahatkan akan kawanku. Siapa kawan-kawan kita? Banyak juga, antara lain kawan kita adalah pertama roh. Kawan yang selalu mendampingi kita, roh. Roh ini apa fungsinya? Di samping sebagai sumber daripada kehidupan, roh ini adalah fungsinya satu alat untuk kita bisa ma'rifat kepada Allah. Itu roh. Yang kedua, kawan kita yang selalu di sisi kita adalah malaikat. Yang ketiga, kawan kita adalah orang-orang yang cinta kepada kita. Doa kita kepada Allah, jangan engkau jahatkan ya Allah denganku ini kawan-kawanku. Jangan engkau sedihkan dengan aku kawan-kawanku. Kapan roh itu kada sedih dengan kita? Bila mana kita beribadah kepada Allah. Kapan malaikat itu kada sedih dengan kita? Bila mana kita beribadah kepada Allah. Kapan orang-orang yang cinta kepada kita itu kada sedih dengan kita? Bila mana kita mendapat sihat dan afiat dan kemakmuran. Nah, jadi kita minta kepada Allah dengan kata-kata yang pendek, wala tasubi sadiki. Maksudnya adalah, rajinkan aku ya Allah untuk beribadah kepada Engkau, dan sihatkan, afiatkan dan makmurkan kehidupan. Wala tasubi sadiki, dan janganlah engkau jahatkan akan kawan. Seperti doa Nabi doa Habib Ali Al-Habasyi, Allahumma amur jasadi binuri ibadatik wa'mur ruhi binuri ma'rifatik wa'mur sirri binuri musyahadatik. Ya Allah, makmurkan jasadku ini dengan cahaya ibadah kepada Engkau. Wa'mur ruhi, dan makmurkan rohku binuri ma'rifatik, dengan cahaya ma'rifah kepada Engkau. Memang tugas roh itu adalah untuk ma'rifatullah. Wa'mur sirri binuri musyahadatik, dan makmurkan hatiku yang paling dalam binuri musyahadatik, dengan nur musyahadah kepada Engkau. Wala taj'al musibati fi dini wala taj'alid dunya akbara hammi wala mablagha ilmi wala tusallit alayya bi dzambi man la yarhamuni. Dan jangan engkau jadikan ya Allah musibahku pada agamaku. Karena apa? Karena musibah agama ini kada bisa ditapali, kada bisa ditambali lagi, kada bisa diperdapati. Kalau orang dapat musibah harta,
musibah kesehatan itu bisa digantikan. Kalau kita kehilangan duit 1 juta rupiah, itu isok-isoknya atau bulan depan atau tahun depan bisa diganti 1 juta. Kalau kita dapat musibah kesehatan, sewaktu-waktu bisa ada sihatnya. Tapi kalau orang dapat musibah agama, itu kadang akan bisa menutupinya. Kadang akan bisa menutupinya. Misalnya kita meninggalkan sesuatu amalan yang sudah terbiasa. Kita sudah misalnya sembahyang subuh membaca bacaan ini, mbah maghrib membaca bacaan ini. Nah, oleh karena satu hal amalan itu tertinggal. Nah, itu musibah ngarannya pada agama, dan itu kada bisa ditutupi lagi, kada bisa diperdapati. Sedangkan di qadha itu fungsinya qadhaan itu adalah hanya untuk membiasakan nafsu agar memperhatikan amal. Mengenai keluputan itu kada bisa di qadha. Kenapa sebabnya kada bisa di qadha? Karena setiap waktu-waktu itu ada mempunyai tugas-tugas ibadah tersendiri. Kalau kita mengqadha misalnya amalan yang biasa terbaca antara pukul 5 sampai pukul 6, tertinggal. Kemana mengqadhanya itu? Oh, diqadha ke pukul 7. Padahal pukul 7 itu sendiri ada tugas lagi yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi umur kita ini kada kawal lagi untuk memperdapati ketinggalan ibadah yang kita lakukan, walaupun itu diqadha. Nah, jadi musibah pada agama itu yang paling berat, yang kada bisa diperdapati, kada akan bisa diganti. Sekecil apapun musibah dalam agama itu adalah kerugian bagi kita. Makanya doa Nabi Isa ini, wala taj'al musibati fi dini, dan jangan engkau jadikan musibahku itu pada agamaku. Wala taj'alid dunya akbara hammi, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku. Kita boleh mencita-cita dunia, atau saat kita hendak berisi kendaraan, atau saat hendak berisi rumah, atau saat hendak berisi toko, atau saat hendak berisi kebun, atau saat hendak berisi tanah, atau saat hendak berisi itu, macam-macam. Itu boleh kita mencita-cita, kada dilarang. Cuma jangan sampai cita-cita dunia itu melebihi daripada cita-cita akhirat. Yang lebih penting kita cita-citakan adalah sesudah mati itu kita mempunyai tempat yang bagus di dalam surga, tempat yang berdampingan dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang dimana kita bisa selalu melihat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cita-cita yang terbesar daripada hidup kita adalah urusan akhirat. Jangan cita-cita kita hanya untuk urusan dunia. Nah, jadi Nabi Isa mengajari doa, wala taj'alid dunya akbara hammi, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku. Wala mabalagha ilmi, dan jangan pula engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada ilmuku. Jangan hanya menuntut ilmu yang hanya urusan-urusan keduniaan. Wala tusallit alayya bidzambi man la yarhamuni, dan jangan engkau kuasakan ke atasku. Artinya janganlah hambamu ini berada di bawah kepemimpinan. Janganlah hambamu ini berada di bawah orang tua. Janganlah hambamu berada di bawah seorang raja. Dengan sebab dosaku akan orang yang tidak menaruh balas kasihan kepadaku. Ya Allah, maksudnya jangan sebab karena hamba ini berdosa, janganlah hamba ini diletakkan
di bawah kepemimpinan orang yang tidak sayang kepada hamba. Baik itu raja, baik itu orang tua kita, baik itu guru kita, baik itu suami kita. Jangan sampai hidup kita ini diatasi oleh orang-orang yang tidak sayang kepada kita. Wala tusallit alayya bidzambi man la yarhamuni. Ngangge situ doa Nabi Isa. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku daf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqira afqara minni ilaik wa la ghaniya aghna minka anni. Allahumma la tusmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'alid dunya akbara hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya bi dzambi man la yarhamuni. Ini doa dibaca bagus sesudah sembahyang subuh, artinya antara subuh sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa saja doa yang engkau kehendaki daripada segala doa yang masyhur, dan hendaklah engkau hafiz, artinya hafal doa yang telah kami tuliskan di dalam pasal Ad-Da'awat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan hendaklah engkau bahagikan, dan hendaklah engkau bahagikan, engkau bagi artinya masakmu, waktumu selepas sembahyang subuh tadi sampai kepada masa terbit matahari kepada 4 bahagian. Umpamanya kita pukul 5 habis sembahyang subuh. Nah, terbit matahari biasanya bulan Desember ini, November Desember ini sekitar jam 5.50. Jam 5.50 menit itu biasanya terbit matahari. Jadi 50 menit ini waktu yang sangat agung, waktu yang sangat berharga, mulai habis subuh sampai terbit matahari 50 menit kira-kira untuk bulan-bulan ini. Nah, waktu 50 menit itu kita bagi 4, dibagi 4. Bahagian yang pertama berdoa. Ini sembahyang subuh, tonton kita baca wirid-wirid yang ada tadi, berdoa. Kedua, berzikir dan bertasbih. Dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Nah, berzikir itu disuruh kita bertasbih. Tasbih. Apa gunanya tasbih itu? Walaupun Nabi tidak pernah ada riwayat Nabi kita bertasbih. Cuma Nabi membiarkan istri beliau bertasbih. Salah seorang istri beliau ada beramalan dengan batu-batuan. Habis baca sebiji andak sini, baca sebiji andak sini, baca sini. Bukan tasbih bentuknya, cuma alat hitung juga. Nah, gunanya bertasbih itu yang pertama adalah supaya kita bisa merutinkan amalan. Merutinkan amalan dengan jumlah yang tertentu. Bukan kita pamalar, ingin lawan amalan sehingga berhitung, bukan itu maksud bertasbih itu. Ada pendapat orang-orang luar mengatakan bertasbih itu orang pamalar, beramal, berhitung Allah Ta'ala. Bukan itu maksudnya. Dengan adanya kita berhitung, beramal itu, kita bisa mengekali. Kan ujar Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling disukai amal itu kepada Allah yang paling kekal, yang paling rutin. Nah, dengan bertasbih itu kita bisa rutin. Misal kita ambil zikir 100 kali, kayaknya isuk kawa pulang 100 kali, isuknya kawa pulang 100 kali. Nah, jadi bisa mudawamah. Kalau kita kada berhitung, bisa lebih, bisa kurang. Nah, itu Allah kada katuju nangka itu. Allah katuju nang lurus kayak itu.
Kalau bisa selalu naik. Nah, bertasbih. Ketiga, membaca Al-Quran. Dan yang keempat, bertafakkur. Maka hendaklah engkau memikirkan, tafakkur nih, memikirkan betapa banyak dosa-dosa dan ketaksiranmu, kekuranganmu di dalam berbuat ibadah terhadap Tuhanmu. Dan engkau pikirkan pula betapa engkau berani mendadahkan dirimu kepada siksaan Tuhanmu yang sangat pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Nah, jadi 4 itu. Nah, dengan adanya wirid-wirid yang sudah kita baca ini, itu sudah mencakup doa dan zikir. Wirid yang kita biasa tiap hari kita baca, Ratibul Atas, kemudian Akidah Aliyah As-Sakran, kemudian zikir tauhid, itu sudah cukup 2 bagian, yaitu doa dan zikir. Tinggal lagi doa 2 macam yang kita baca untuk mencukupi supaya terbit matahari. Nah, yang pertama lagi tambah baca Al-Quran. Tambah baca Al-Quran. Yang ketiga, tafakkur sedikit. Ditutup dengan tafakkur, terbit matahari. Nah, jadi waktu berwirid itu jangan digunakan untuk mutalaah. Berwirid menghafal tasrifan, berwirid menghafal julukan, itu bukan salah waktunya. Waktunya salah. Ada berkah itu. Karena waktu yang sedemikian itu bukan untuk membaca ilmu saat itu, karena saat itu Allah membukakan pintu kepada kita melalui zikir, doa, baca Quran, dan tafakkur. Nah, di luar itu ayo anak mutalaah. Jadi waktu-waktu itu mutalaah atau mahafal kada mau berikit hafalannya, pahamannya kada mau berikit, waktunya waktu lain. Misalnya orang makanan, kita bersapu, maulah kanyang baru. Waktu-waktu orang makanan, waktu orang menghidangkan makanan, kita mesti makan, jangan lain digawi. Nah, kada mau bagus nih tuh. Nah, jadi waktu 50 menit sudah sembahyang subuh, baca ratib zikir selawatna ada, tambah sudah 2 jam, tinggal lagi membaca Quran. Baca Quran, tentang baca Quran, tafakkur. Nah, ditafakurakan apa? Yang dipikirakan, jangan pikirkan hutang banyak, lain pulang kisahnya. Yang dipikirkan ini apa? Pertama, tentang berapa banyak dosa yang diperbuat. Yang kedua, tentang kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, tentang keberanian kita melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Yang keempat, yang ditafakurkan betapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah. Berapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah, kada terhingga. Baik nikmat yang dalam tubuh atau nikmat yang di luar tubuh. Yang kelima, yang kita pikirkan tentang sedikitnya mensyukuri kita kepada nikmat Allah itu. Nah, ini inti daripada tafakkur itu. Dan hendaklah pula engkau pikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang akan engkau baca sepanjang hari nanti, supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-wirid yang luput dari sebab ketaksiranmu. Dan hendaklah engkau pikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari, supaya engkau tidak membuat sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Tuhanmu. Nah, jadi artinya waktu
menjelang terbit matahari tadi kan tafakur sudah kita jalankan. Kalau masih ada waktu sebelum terbit matahari laksanakan, kalau yang ada cukup waktu biar habis terbit matahari. Di mana kita dalam setiap hari itu mesti ada memprogram diri kita. Jangan hari-hari itu kita lepas, ada program. Kan macam-macam ada program di sini, kadang jam 8 belajar, jam 10 istirahat, jam 10 belajar, setengah 12 istirahat, zuhur makan, guring, mbak asar belajar, maghrib bacaan, itu ada program ngarannya. Nah, jadi program itu sudah bagus, ditambah lagi program waktu pagi itu kita mengikat diri kita bahwa hari ini kita berjanji kepada diri kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Dalam istilah orang tasawuf ngarannya itu musyaratah. Nah, musyaratah itu mensyaratkan diri. Pada hari ini aku berjanji untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadaku dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kepadaku. Itu secara umum. Secara umum. Bisa dirubah dengan cara lebih khusus. Misalnya kita ada hobi satu maksiat, atau kita mempunyai kesukaan atau maksiat. Nah, itu bisa kita ikat diri kita di waktu pagi itu bahwa hari ini ya Allah hamba berjanji tidak akan melakukan maksiat ini umpamanya. Nah, dan hendaklah engkau pikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri sepanjang hari supaya engkau tidak membuat sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Tuhanmu. Dan hendaklah pula engkau berniat untuk membuat sebarang kebaikan kepada orang-orang Islam. Itu mesti ada dalam program. Hari ini kita mesti berbuat baik ada kepada orang Islam. Dan hendaklah engkau berazam, bercita-cita bahwa engkau sepanjang hari nanti tidak akan membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah. Ini cita-cita. Cita-cita. Waktu pagi kita hari ini tidak akan memperbuat sesuatu kecuali taat kepada Allah. Dan hendaklah engkau kasatkan, engkau niatkan membuat ketaatan yang termampu engkau membuatnya. Nang diniatkan itu nang mampu memperbuatnya. Jangan niat nang kadang mampu memperbuatnya. Kita misalkan ada isi duit, nak berniat hari ini bersedekah 100.000, isi duit aja kaleda awalan itu. Nah, nang diniatakan ini perbuatan taat nang kawa menggawinya. Hari ini berniat untuk memberi makan 20 orang, seorang aja makan lapar, seorang kan 20 orang diberi makan lah. Nah, itu ada cocok niatnya. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan, dan hendaklah engkau pikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan itu. Nah, itu ngarannya oleh orang-orang Solok disebut musyaratah. Itu syarat pertama untuk memperbaiki diri. Kalau kada macam itu, kayak apapun kita mengaji, kayak apapun kita nuntut ilmu, kayak apapun ilmu yang ada pada kita, kita kadang mau jadi manusia baik. Kalau kita kadang mensyaratkan diri kita setiap pagi untuk menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, itu ngarannya musyaratah. Jadi mulai pagi sudah kita tanamkan janji kita. Nah, imbah kita rintitannya panjang tuh kan. Kalau sudah kita menanamkan janji dalam diri tadi, atau di situ diadakan apa? Murakabah kaina. Nah, murakabah itu apa artinya? Kita awasi diri kita, menepati janji kada. Tadi berjanji pagi tadi hendak membaca Quran hari ini 1 juz.
Anak membaca salawat 100, membaca zikir 100, tasbih 100, Quran 1 juz. Tiga. Janji pagi tadi. Anak ada berbuat maksiat, itu janji. Ini dalam perjalanan hari diawasi. Nah diawasi, ngarannya murakabah nih tuh. Ini hari sudah jam sekian, nah sudahlah bersalawat 100, sudahlah membaca Quran. Janji pagi tadi diawasi. Nah diawasi, kayaknya sampai kamarian menjelang maghrib itu diadakan muhasabah, perhitungan. Soalnya separuh jalan sudah nih, kan mulai pagi sampai petang separuh jalan dah. Kalau tadi misalnya janji membaca Quran 1 juz, adakah sudah setengah juz? Membaca zikir 1000, adakah sudah 500? Membaca tasbih 100, adakah sudah 50? Nah kita muhasabah. Tadi aku janji kada hendak maksiat kepada Allah, adalah berbuat maksiat siang-siang tadi. Nah kita muhasabah. Nah muhasabah itu. Nah sudah kita muhasabah ini pasti ada kita pelanggaran-pelanggaran daripada janji itu. Ada pelanggaran. Tadi kada hendak maksiat, ternyata ada maksiat yang dilakukan. Tadi hendak berbuat baik kepada orang, ternyata menyakiti orang. Dalam muhasabah kita nih menghitung. Nah bila sudah terjadi muhasabah itu, diadakan lanjutan berikutnya kina mu'aqabah. Mu'aqabah itu apa artinya? Penghukuman diri. Ini orang melanggar itu mesti disangsi. Disangsi. Nah, tadi Ikam berjanji bisukan tadi hendak berbuat baik kepada orang, ternyata Ikam berbuat jahat. Nah hukumannya apa? Ikam mbah maghrib ini atau imbah isya mesti membaca istighfar 100 kali. Nah itu penghukuman. Ini hukum. Tadi Ikam mestinya mesti zuhur tadi Ikam berjamaah, ternyata Ikam kada berjamaah zuhur tadi, itu mesti dihukum. Hukumannya apa? Sembahyang sunat mutlak 20 rakaat. Itu mesti atau 10, terserah kita menghukumnya. Nah supaya kita mampu melaksanakannya, itu mesti dihukum 10 rakaat sembahyang sunat mutlak. Mu'aqabah ngarannya. Nah orang yang mu'aqabah ini diperlukan satu langkah berikutnya adalah mujahadah, kesungguhan. Bila kada sungguh kada tahu hukum diri seorang. Nah bila kada sungguh kada tahu hukum diri, mesti mujahadah. Nah bila sudah kita mujahadah berjuang melawan diri, kawa melaksanakan hukuman yang kita tentukan kepada diri kita bisa terlaksana, mulai karena mujahadah tadi. Nah di situ Allah mulai membukakan pintu kepada kita, pintu utama daripada untuk mengenali Allah, yang bisa disebut ngarannya dengan pintu mukasyafah. Kita mulai dibukakan oleh Allah segala macam keajaiban makhluk Allah Ta'ala, keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di situ jalannya untuk mencapai ketinggian derajat di sisi Allah. Mulai pagi kita syaratkan diri kita berbuat kebaikan, menghindari kejahatan, kemudian kita awasi perjalanan diri. Karena di sore hari, di petang hari kita hitung perjalanan. Kalau ada salah kita hukum dengan kesungguhan. Nah kalau berjalan kayak itu terus tiap hari, Allah akan membukakan pintu. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah di jalan kami, pasti akan kami beri tunjuk jalan kami ya Tuhan. Nah dibukakan Allah. Kalau sudah orang dibukakan Allah pintu, jadi mudah, belajar mudah, mencari rezeki, semua jadi mudah. Kenapa? Allah memberikan petunjuk. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Nah, jadi ini fungsinya. Namun kita bisukan kaden apa-apa, nang pacang digawe siang kaina. Menurut arus saja, arus rame-rame, arus ini kada ada perencanaan bisukan jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dengan pintu ma'rifat daripada Allah. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan.
beribu-ribu taat yang ada. Banyak taat. Yang kayak tadi, mutalaah taat. Baca zikir taat. Baca salawat taat. Baca tasbih taat. Cuma kita pilih yang paling abdal. Salah satu menentukan abdal kadanya itu adalah waktu. Waktu. Misal sesudah sembahyang, itu paling abdal taat apa? Wirid. Bukan mutalaah. Walaupun itu pahala aja, cuma salah andaknya. Nah, memilih yang abdal di antara segala ketaatan. Dan hendaklah engkau pikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan itu. Dan jangan lupa memikirkan bahwa ajalmu itu sangat dekat kepadamu. Dan bahwa kematian itu bila-bila masa boleh datang memutuskan segala rancanganmu. Dan bahwa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu. Dan engkau pikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Siapa aja bila kada siap itu menyesal. Siapa aja bila kada siap gelabakan. Kada siap. Kita rahatan bebaju kada. Betapih aja bebaju kada, mandi kada, kunyuk berangkat jurang. Nah, kayak apa kita? Maka harus berangkat mau kada mau. Selawar culuk, mandi kada, rambut usang, berangkat, selawar culuk, menyesalnya bukan main. Tapi kalau kita selalu rapi, selalu bersih, selalu rapi, jurang berangkat, kada jadi masalah. Bahkan dengan senang hati. Nah, macam itu juga orang kematian. Bila sudah pagi-pagi mempersiapkan diri untuk kematian, datang malakal maut, kada jadi menyesal, kada takutan. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan. Coba kalau dosa banyak, hutang banyak, janji situ kamari belum beres, titipan orang banyak, masalah beribu-ribu masalah, datang malakal maut, mau penyesalannya kada kawa dikira. Kenapa? Karena pacang kada kawa lagi bebulik mau urus tuh kada kawa lagi, mau urus kada kawa lagi. Dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Dan hendaklah tasbih dan zikirmu itu dibahagikan kepada 10 bahagian. Ini amalan-amalan menurut Imam Ghazali. Walaupun ada sebagian sama dengan apa yang telah kita baca, ada sebagian berlain. Jadi kan sembahyang subuh bagus membaca zikir, membaca doa. Nah, sini mengulahkan sudah doa-doanya, zikir-zikirnya yang dibaca yang sembahyang subuh. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang bersendirian. Tidak ada sekutu baginya. Bagi Allah seluruh pemerintahan dan baginya pula segala puji-pujian. Ia yang menghidupkan dan ia yang mematikan, dan ia yang hidup tiada mati di tangannya segala kebaikan, dan ia berkuasa untuk segala sesuatu. Yang kedua dibaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Artinya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang memiliki segala kerajaan dan kebenaran dan yang menampakkan jalan yang lurus. Yang ketiga la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Artinya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang esa lagi gagah, Tuhan yang memiliki segala langit dan bumi dan barang yang antara keduanya, yang maha gagah lagi mengampuni. Keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya maha suci Allah dan segala pujian bagi Allah, dan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah,
dan Allah maha besar dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kelima, subuhun kudusun rabbul malaikati warroh. Artinya maha suci Allah lagi maha bersih Tuhan kami dan Tuhan malaikat dan Jibril. Keenam, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Artinya maha suci Allah dengan segala pujiannya, maha suci Allah yang maha agung. Ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Artinya aku meminta ampun dengan Allah yang maha agung, yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Dia, yaitu Tuhan yang hidup, yang berdiri sendiri. Aku memohon kepadanya akan tobat dan keampunan dosa. Kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Artinya, ya Allah, tidak ada yang menghalangi bagi apa yang Engkau berikan karunia, dan tidak ada yang memberi karunia bagi apa yang Engkau halangkan, dan tidak ada yang dapat menolak bagi apa saja yang Engkau putuskan, dan tidak memberi manfaat akan sesuatu kekayaan di sisimu oleh orang yang kaya. Orang yang kaya di sisi Allah kada kawan apa-apa, apa kekayaannya kawa diandalkan kada kawan. Yang kesembilan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Artinya, ya Allah, cucurilah rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kesepuluh, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un bil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Artinya, dengan nama Allah yang tidak dapat memberi mudarat dengan berkat disebut namanya itu oleh sesuatu yang ada di bumi ataupun di langit, dan Dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 10 macam zikir. Ini kalau kita belum ada membaca ratib. Kalau kita sudah membaca ratib, kita masuk semua 10 ini sudah. Maka hendaklah engkau baca setiap bahagian daripada zikir ini 100 kali, atau 70 kali, atau 10 kali. Dan dan 10 kali adalah bilangan yang paling sedikit, supaya semuanya berjumlah tidak kurang daripada 100. Dan hendaklah engkau lazimkan akan zikir ini. Nah, kalau kita ada sudah membaca ratib misalnya, kita masih ada waktu lagi nang kosong, nah bisa dibaca ini 10-10. Nah, 10 macam, 10-10 jadi 100 kali. Untuk menyampaikan waktu ke pukul terbit matahari. Untuk menyampaikan waktu sampai terbit matahari. Dan jangan engkau bercakap-cakap, bepandir, sebelum terbit matahari, karena disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa amalan seperti ini, yaitu berzikir selepas sembahyang subuh sampai terbit matahari dengan tidak dicelah oleh sebarang percakapan, yang bepandir, adalah lebih afdal daripada memerdekakan 8 orang hamba budak daripada keturunan Nabi Ismail alaihi wa ala nabiyina assalatu wassalam. Nah, kemudian yang ke-8, adab-adab selepas terbit matahari. Nah, imba terbit matahari, ngapa nang kita gawe mestinya pulang? Namana berusaha, namana berkabun, namana beternak, namana nuntut ilmu, namana jadi pegawai, namana jadi guru. Nah, selepas terbit matahari ada lagi tugas-tugas yang diatur sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa taufiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.